Ini kan itu tadi apa, biarpun kalah tapi ya biarlah kalah dengan sesuatu yang sifatnya itu ya kurang selaras dengan harmus dengan alam, itu kan ya biarkanlah alam semesta nanti yang akan memberikan keadilan, akan menjawab semua. Dan kalau yang sudah terjadi ya di beberapa tempat itu saya menyaksikan yang kasus-kasus seperti itu biasanya di tengah jalan putus. Ada kasus, ada masalah ya. Baru setahun, 2 tahun, 3 tahun berhenti karena itu tadi nafsu ya, ada kasus. Jadi yang ya karena hati-hatinya gini Mas, sekarang ini hukum alam itu sedang ketat sekali. Nah kalau ada yang kayak gitu tuh ya coba lihat semua yang jelek dan kotor di negeri ini pasti kan terbongkar, terungkap. Alam semesta mengadili. Ya itu dari yang kepemimpinan yang levelnya nasional sampai ke yang tingkat desa ya, lurah, itu kan ya kita lihat aja lah. Kita lihat aja. Jadi memang waktu itu ya jujur saja ini Pak Romo, fitnah itu luar biasa. Bahkan apalagi orang yang semacam saya yang mempunyai cover ya, yang mempunyai style kayak gini mungkin dianggap sebelah mata dan tabu bagi masyarakat. Tapi ketika kita mendapatkan separuh itu kok saya juga haru lah dengan style saya yang seperti ini, berarti masih mendapat. Itu artinya masyarakat yang cerdas itu banyak Mas. Intinya gini, secara spiritual maupun secara nalar itu banyak. Yang saya tawarkan Romo itu bukan kok cover ya, tapi inner beauty. Apa-apa yang saya bisa lakukan, toh niat saya dari awal juga memang kalau kita dikehendaki banyak pihak, berarti ini kan saya harus dituntut menjadi pelayan yang benar-benar bisa melayani tanpa dasar apapun. Kalau ada nilai plusnya berarti itu bonus bagi saya, kan gitu aja. Nah, makanya itu mau saya juga kadang dikatain A, B, C, saya itu benar kehidupan di masa lalu saya itu kelam. Saya di dalam dunia itu apa ya, ibarat di dalam ruangan gelap. Intinya apa? Saya tahu itu namanya cahaya karena saya pernah di dalam ruangan yang gelap atau di dalam kegelapan. Kalau nggak di sana, mungkin sampai saat ini pun saya tidak tahu apa itu yang namanya cahaya, apa yang namanya kegelapan. Nah, dari sana kita belajar banyak hal. Dan kegelapan itu kan juga belum tentu kegelapan yang sesungguhnya. Bisa jadi itu kegelapan hanya dari definisi agama atau dari definisi sudut pandang apa budaya tradisi tertentu, walaupun alam semesta sebenarnya tidak menilai sebagai kegelapan, bisa jadi loh Mas. Artinya begini, dosa menurut hukum alam itu beda dengan ini yang saya lihat loh ya, beda dengan dosa yang menurut agama. Tapi saya tidak mau mengungkap ini di ruang publik karena nanti bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang ini apa. Kadang juga saya berpikir seperti ini Romo. Ternyata banyak orang apa ya, spiritualis itu yang sibuk memikirkan surga dan neraka saja. Toh kita juga nggak pernah tahu surga itu apa, neraka itu apa. Cuma definisinya surga itu adem, nggak ada api. Padahal yang dibayangkan orang itu bercerita, kamu loh kalau di surga pengen kopi langsung datang, pengen rokok langsung datang. Berarti kan ada api kalau ada rokok. Nah itu saya makin apa ya, makin bertanya, segala permintaan dipenuhi. Sedangkan katanya di surga itu tidak ada api sedikit pun. Kenapa kok ada rokok gitu loh? Kenapa kok ada ikan bakar sama memang pengen ikan bakar langsung muncul? Berarti kan ada api. Nah ini jangan-jangan yang namanya surga dan neraka itu cuma dijadikan. Kalau saya dulu ekstrim Mas mikirnya. Gimana? Kalau orang yang masuk surga itu permintaan apapun boleh, akan diberikan dan dikabulkan Tuhan. Ya sudah, kalau memang orang yang masuk surga itu ya minta supaya orang yang kecemplung neraka itu dibebaskan semua. Loh, itu permintaan yang luar biasa. Loh, iya kan? Tidak semua orang bisa berpikir ke sana, Romo. Makanya kalau memang orang yang masuk surga itu apapun permintaannya akan dipenuhi Tuhan. Ya sudah, kalau gitu
minta aja itu orang-orang yang dimasukkan neraka itu dibebaskan semua. Ya Romo. Oke Romo. Ini kita beralih ke cerita apa ya, pengalaman pribadi terkait. Kebetulan saya juga ini kan di Jogja, di lingkungan keraton. Nah mungkin beberapa tahun silam saya pernah singgah ke sini. Mungkin itu saya masih SMP ketika ya? Itu tahun 2004-2005. Kita tarik ke belakang. Nah, saya secara spontan Romo setelah lingsir ya. Setelah lingsir itu ketika matahari tenggelam, kalau orang Jawa bilang itu sande olo maghrib. Surup. Ya. Surup. Jadi kita pas di wilayah keraton itu kan ada pohon beringin. Alun-alun itu ya? Alun-alun. Di tengah alun-alun utara Jogja maupun selatan itu kan ada 2 beringin. Itu yang utara. Ya, jadi yang alun utara. Jadi saya duduk di sana sama teman-teman. Waktu itu saya itu mau merogoh saku untuk beli apa ya, cemilan atau makanan kecil. Tiba-tiba itu ada benda asing di dalam kantong saya dan itu saya tidak tahu. Dan benda itu ternyata terbungkus dengan sebilah kain atau selembar kain putih dan itu sudah kumel gitu loh, sudah agak kekuning-kuningan. Ketika saya buka itu adalah lempengan benda dan berbentuk apa namanya, keris. Kayak keris itu ya. Kecil, mungkin seukuran jempol lah kalau saya lihat itu, agak pipi. Nah, itu kok bisa seperti itu, seperti apa Romo? Dan benda itu masih saya simpan dan tidak boleh saya pergunakan atau saya pegang sama sekali sampai saat ini masih. Sebentar, waktu begitu ngerogoh celana, saku celana. Iya. Di apa? Saku di celana ya, bukan celana. Baju ya? Bukan baju, di belakang. Oh, di belakang. Di belakang. Itu kemudian mengalami sesuatu kejadian atau perasaan nggak di dalam diri Mas? Iya. Rosi? Jadi perasaan saya itu kayak kosong waktu itu. Waktu begitu nyentuh benda itu. Nah, ada tiga teman lah yang mendampingi saya itu langsung kabur semua. Mungkin mereka takut dengan benda tersebut karena takut dengan bendanya atau jangan-jangan takut melihat perubahan yang kurang paham saya. Tapi kurang paham ya. Kurang paham. Intinya semerbak wangi itu luar biasa di benda itu. Itu sempat dibuka atau masih Saya buka. Begitu dapat, ambil dari saku terus dibuka. Saya buka karena penasaran juga kok ada bungkusan kain ini apa gitu loh. Ketika saya buka itu berbentuk keris, wangi itu ya. Dan wanginya minta ampun. Jadi ada apa namanya? Kabur. Sarungnya itu saya buka. Ada sarungnya. Ternyata bentuknya juga semua bertuliskan dengan apa? Huruf Arab. Itu ya. Arab. Lalu gagangnya juga itu Arab tapi gagangnya berbentuk ular. Kerisnya ya kan? Itu berbentuk semar. Dan itu terbuat dari kuningan kalau nggak salah. Biasanya itu hurufnya itu tulisannya Arapegon. Pegon itu kalau dibaca bahasanya Jawa ya. Tapi hurufnya Arab, itu ya, Arapegon. Ya, terus nah, saya itu bengong lah, kalau bahasanya anak gaul kan bengong. Diem aja sampai kita itu dicari. Saya itu dicari sama wali kelas juga, teman-teman yang lain juga mencari. Padahal saya di situ duduk di pagar alun-alun itu. Tetap di situ, tapi kenapa dicari, Pak? Nah, nggak tahu. Entah itu nggak ngelihat atau gimana juga nggak tahu. Intinya saya itu kayak kosong, kayak merasakan sesuatu yang ringan. Tapi kita mau berbuat apa itu juga bingung. Mau kembali kemana juga bingung. Jadi kayak ini di dimensi apa itu mungkin ya? Ya mungkin bisa jadi, Romo. Nah, setelah itu ada wali kelas yang memang nepuk pundak saya, kamu dicariin dari tadi kok malah di sini diem aja. Terus saya kasih lihat, Pak, saya nemu ini. Diambil lah sama dia. Kamu nemu di mana? Ya di saku saya. Nah kok bisa di saku? Nah itu yang saya tak tahu. Kok tiba-tiba ada dalam saku. Akhirnya dilihat, dibuka. Mungkin dirasakan kan. Ini energinya kuat. Ini kamu mau kembalikan. Pak wali kelas bisa merasakan getarannya energi juga ya. Ini kamu mau kembalikan atau gimana? Ya
saya juga bingung kalau saya mau kembalikan di mana? Tiba-tiba ada di saku kan gitu. Dan yang kedua, Pak Wali kelas itu bilang, itu namanya Pak Haji Saiful Amirin, wali kelas saya SMP waktu dulu. Dia bilang, ini tak bawa dulu. Tapi kalau kamu mau bawa pulang, ketika kamu nanti ada risiko di rumah, pihak sekolahan tidak tanggung jawab. Gitu. Akhirnya saya terserah Pak, terserah jenengan mau diapakan ya monggo. Sudah. Habis itu kembali ke bis, kita pulang, jam 3 subuh kita sampai sana, Lamongan, kebetulan sekolahan saya di Lamongan sana. Nah, setelah turun dari bis, Pak Wali kelas itu nyamperin saya, Romo. Ini barangmu tadi. Kayaknya ini memang punyamu gitu. Jadi saya juga nggak tahu itu barang apa. Akhirnya saya bawa pulang, pas waktu di rumah, jam 3 pagi itu, tahun itu kakek buyut saya, nenek buyut saya itu masih gesang. Saya masih gitu. Almarhum masih gesang. Energi ini coba tak rasanya kok mak kliang. Nggih. Jadi mereka terus itu sambil cerita nggih. Diskusi kan antar keluarga. Mbah-mbah itu bilang, ya ini memang ada yang ikut gitu loh. Tapi juga nggak tahu siapa. Nah, akhirnya Mbah Kakung ya wis tak rawatane. Nah setelah itu besok harinya dibawa ke orang pintar. Memang ada penunggunya, seorang tua, serba putih, tapi baik. Ininya coba, dan mereka serba berpesan. Putih itu maksudnya rambutnya, pakaiannya semua. Dan udah sepuh banget. Sepuh. Dan ini baik. Tapi ini belum waktunya cucunya sampean pegang. Tolong disimpan dulu. Bahkan bapaknya ini nggak boleh pegang gitu. Bapaknya Mas Fajar? Mas Rozi saya. Bapaknya Mas Rozi nggak boleh pegang? Nggak boleh pegang. Nah, setelah itu barang tersebut itu dibawa ke Papua sama adik mbah saya. Adik mbah? Dibawa ke Papua? Disimpan lah. Kenapa kok dibawa ke sana, Mas? Di sana itu memang tinggalnya di sana? Di sana bapak saya semua di sana, bapak ibu saya tinggal domisili di sana mulai tahun 95. Sekarang? Masih. Ini sekarang posisi lagi di rumah, mungkin besok tanggal 1 baru balik. Pasca di mana Papuanya? Di Jayapura. Distriknya, rumahnya di Muara Tami. Terus? Nah, setelah itu bapak saya itu punya bapak angkat orang mana ya? Orang Solo kalau nggak salah. Mbah-mbah ya, orang spiritual juga. Ya memang dia bilang ini tidak boleh dipegang siapapun kecuali nanti anakmu kalau sudah waktunya. Nah, yang lucu lagi, beberapa tahun kemudian mbah yang bapak angkat dari bapak saya tadi didatengin rombongan itu pakai mobil mewah semua. Dan dia menanyakan keris itu. Alasannya apa? Saya punya pasangannya. Dan waktu zaman itu, mohon maaf, dikasih uang 50 juta. Dan tidak dikasihkan. Tidak, ini bukan punya saya, ini punya cucu saya. Rombongan mobil mewah itu dari mana, Mas? Nah, itu yang jadi misteri. Orang sekampung itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang lihat maksudnya. Mungkin itu barang halus juga. Ini kepala saya mulai membesar. Gak apa-apa. Nah, terus gimana, menarik ini soalnya. Nah, sampai sekarang Pak. Nah, ini pas waktu kontestasi Bapak pulang, kemarin dibawa pulang lagi. Dan itu belum boleh saya pegang. Nah, itu Pak. Jadi setelah kejadian waktu SMP itu banyak sekali kejadian-kejadian janggal. Setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu. Misalnya kejadian janggalnya? Saya sering mendapatkan mimpi. Mimpi itu kayak semacam ada orang tua serba putih, terus dia menawarkan anaknya, kamu mau nggak tak nikahkan dengan anak? Tapi kok bentuknya juga keris gitu lah anaknya. Dan itu nggak satu kali, Romo. Jadi tembus sampai 2 kali mimpi, 3 kali mimpi, biasanya seperti itu. Dan mimpi yang sama. Mimpi yang sama. Berarti itu afirmasinya beberapa kali sampai itu. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Terus? Nah, cuma saya juga tanya, bahkan ada yang coba kamu ada di sebuah kayak tanggul lah, tanggul di desa itu, kamu ambil bungkusan sekepal ini di pojok sini,
ternyata saya tanya dengan orang pintar, memang iya, zaman dulu itu ada, kalau orang Jawa kan bilangnya apa ya, tunggak, bekas apa namanya, pohon yang dipotong itu, pohon asam. Memang di situ itu zaman dulu itu tempat pembuangan pusaka. Kalau kamu mau ambil, kalau kamu sudah dapat mimpi, tak antar. Tapi saya juga bingung juga, nggak bisa ngerawat, nanti malah bahaya juga. Cuma sekedar tahu aja kan gitu. Itu sering sekali Romo. Bahkan setelah waktu musim COVID itu sering sekali ketika ada orang yang setelah meninggal, habis saya antar dari rumah sakit atau saya jemput itu sudah di rumah duluan. Tapi bentuknya juga kayak hitam terus duduk itu aja. Kadang di ambulan itu juga kan saya sering pakai ambulan desa itu. Jam berapapun saya bilang sama warga, jam berapapun ketika jenengan membutuhkan tenaga saya, monggo. Ketika saya di rumah, tapi kalau pas di rumah ya nggak punten. Jadi jam 2, jam berapapun, orang sudah terbiasa Romo. Telepon saya tidur itu ditelepon, monggo. Ketika saya di rumah, tapi kalau pas keluar kota dan lain sebagainya ya mohon maaf. Gitu. Itu sering sekali Romo. Tapi yang sebelum kita menemukan keris, waktu saya kelas 3 SD itu, saya pas ziarah makam, itu saya melihat pertama kali makhluk astral. Itu first time. Jadi dia itu tinggi besar, ya kan? Tinggi besar, duduk bersila, tapi saya tidak tahu mana yang depan, mana yang belakang. Siluet ya? Siluet. Jadi sampai rumah itu saya nggak sadar kalau saya itu nggak bisa ngomong. Itu sama mbah saya. Orang banyak itu baru saya sadar. Terus saya baru bilang, saya tadi melihat ABC. Nah, itu pertama kali pengalaman saya dalam melihat apa? Usia berapa ya? Kalau kelas 3 itu saya berapa ya Romo? Kelas 3 mungkin SD. usia 7-8 ya, tahun. Sekitar itu kalau zaman dulu sekitar 8 lah. Iya. Itu pertama, first time saya melihat. Bahkan di Bali pun itu saya punya pengalaman menakutkan sekali. Sebenarnya bukan menakutkan, tapi yang namanya orang kaget Romo ya. Tepatnya kita itu bertamu di rumah teman, namanya itu Gong Gede Anang Arjita. Tempatnya di Kota Tabanan, desanya namanya desa Kecamatan Selemadeg, desanya Desa Gadungan. Itu di pelosok sekali. Saya turun itu anjing banyak sekali. Nah, kita bertiga berkunjung ke sana. Nah, kebetulan kamar itu tidak muat Romo. Akhirnya saya tidur di ruang tamu. Nah, waktu tidur itu ada 3 sosok masuk. Padahal lampu ini dimatiin dan itu terlihat jelas. Yang tengah itu yang serba putih, agak tua, terus yang kiri kanan itu merah sama putih mengikuti. Nah, itu langsung berhenti di kaki saya seperti ini, berjejer. Lihat aja. Terus yang tua tengah itu berjalan ke samping terus masuk kamar pojok. Yang 2 ini masih berdiri di kaki saya. Ini sampai tegang, nggak bisa gerak, nggak bisa gerak ya. Nah, setelah ini masuk ke kamar, ini balik keluar. Ini baru lemes, baru rileks otot-otot ini. Akhirnya saya lihat pintu itu kok masih terkunci. Nah, saya juga punya ketakutan. Wong saya ini tamu, takutnya ada barang yang hilang gitu tuh. Akhirnya saya bangunin yang punya rumah, teman saya yang Gung Gede itu sama neneknya, kalau orang sana bilang kan dadong. Jam 4 pagi kalau nggak salah saya bangunin. Kejadiannya jam 3-an. Deh, coba kamu cek, ada barangmu yang hilang nggak? Saya takut ini. Nah, kenapa? Tadi ada orang 3 masuk. Gimana orangnya? Oh, pintunya masih terkunci kok. Saya yakin itu 3 orang itu masuk. Akhirnya apa? Bilang sama neneknya. Dadong itu diajak keluar, dibangunin. Terus saya disuruh cerita. Kalau orang sana kan manggil dia nak atau mas itu kan Gus. Lihat apa Gus? Saya tadi lihat ini. Terus kemana? Ke pojok. Sini ayo ikut. Ternyata itu yang dinamakan kamar suci. Ada yang namanya kayak kursi besar, banyak pusaka. Ternyata dia bilang gini, itu leluhur saya. Persis cirinya yang kamu lihat. Dan tidak semua orang bisa melihat. Nah, itu kesalahan saya juga. Harusnya ada tamu itu saya izin dulu. Nah, ini saya lupa katanya gitu. Lupa Lupa untuk memberikan
izin itu loh. Dan itu nggak semua orang bisa lihat ghost. Nah saya itu waduh bingung ini. Nah ternyata itu leluhur mereka, dan setiap jam 4 atau jam 3 pagi itu pulang. Itu pengalaman berharga saya di Bali. Nah menurut jenengan ini fenomena apakah seperti itu? Karena juga saya nggak pernah berharap ingin selalu melihat hal-hal yang semacam itu, tapi dengan sendirinya, dengan nature mereka nampak di mata saya gitu. Itu seperti apa? Jadi sebenarnya dari kecil itu Mas Rizky, Mas Rosi, maaf ini saya mesti ini kalau nama itu saya sering keliru ngucap. Ya, Mas Rosi itu sudah punya bakat. Artinya spiritnya itu sebenarnya kesadaran spiritnya itu koneksi dengan kesadaran rogo itu sangat melekat gitu. Jadi mungkin kalau belajar sedikit saja itu hasilnya akan besar. Kan ada orang yang belajarnya banyak tapi hasilnya sedikit. Ya, itu kalau Mas Rozi ini belajar sedikit hasilnya akan banyak. Karena memang sudah ada bawaan lahir sebenarnya. Makanya dari kecil pun sudah akrab dengan fenomena-fenomena berinteraksi dengan astral. Nah, kemudian yang terjadi di Jogja, itu pun kenapa di Jogja? Kan pertanyaannya begitu. Iya. Sedangkan Mas Rozi ini kan di Lamongan tinggalnya waktu itu. Di Tuban, cuma sekolah di Tuban. Tinggalnya di Tuban, terus kemudian sekolah di Lamongan, tapi kok mendapatkan pusaka di Jogja itu pun di depan keraton. Iya. Di alun-alun utara sini, cuman 100 meter dari sini. Dan di dekat Pohon Beringin. Dan kalau boleh dibilang Pohon Beringin itu sebenarnya kayak semacam apa ya namanya, portal ke dimensi metafisik yang di sekitar keraton itu gerbangnya. Nah kan di situ pas berada di gerbang, kemudian mendapatkan pusaka, itu bukan kok kebetulan kalau saya melihatnya, tapi ini memang sudah seperti panggilan darah. Saya yakin Mas Rozi itu punya garis keturunan dari Mataram. Saya yakin, karena kalau nggak sama sekali biasanya nggak sespesifik ini kejadiannya. Karena kan di Tuban, sekolah di Lamongan, ya otomatis ngapain leluhur kalau mau ngasih kok mesti nunggu di luar kota dulu kan. Kalau memang dari leluhur yang ada di Tuban atau di Lamongan biasanya memberikannya juga di situ-situ aja, pas di rumah. Tapi kenapa pas di sini? Itu kan seperti sedang menghampiri tanah kelahiran para leluhur dulu ada yang di Mataram. Jadi saya 90% saya optimis dan yakin Mas Rozi punya garis keturunan dari Mataram. Entah itu dari mana, dari siapa, tapi ya mungkin nanti kalau ada leluhur yang rawuh yang datang memberitahu malah langsung cetok. Tapi kalau enggak kan saya enggak untuk menebak mengira-ira kan enggak, tapi sepertinya sudah ya garisnya juga sudah sepuh. Sambil ngopi dulu. Oke. Biar nggak ngantuk. Kalau saya mensinyalirnya ini dekat-dekat ada leluhur yang dekat-dekat periodenya dengan ini Pangeran Diponegoro. Nah sekarang yang saya ganti tanya, Mas Fajar Mas Rozi selama ini pernah dengar nggak punya keturunan dari mana? Ada yang sempat cerita itu kamu itu masih ada keturunan dari, tapi keturunan dari yang putri itu loh.
Yang putrinya Mas Roji? Enggak, gini loh, Romo. Jadi mereka itu bilang, saya juga nggak jelas yang bilang itu siapa. Cuma bapak yang diceritain. Jadi arahnya itu kalau dari Tuban itu ditarik ke barat agak ke selatan. Ya mungkin ya di daerah sini. Oh ya. Tapi leluhurmu yang itu putri yang kelihatan gitu. Itu sempat ada cerita seperti itu dengan bapak saya. Ke barat terus ke selatan. Kalau dari Tuban ya kalau posisi Jogja ya memang pas gitu. Antara Solo Jogja itu pas ya kan, garisnya ke barat terus ke selatan. Ada dua orang yang memang dia bilang, yang satu itu bilang seperti ini, secara langsung bilang sama saya, mungkin kamu itu masih keturunan darah biru dan mungkin nggak lama juga akan kembalilah kejayaan itu minimal dari kamu untuk keluarga kamu. Nah, ini kalau saya melihat Mas, ini ada gambaran sekilas. Jadi momentum sejarah nanti misalnya dikatakan pusaka itu baru bisa Mas Roji simpan sendiri, pegang sendiri. Itu nanti ketika simpul ini sudah ketemu. Oh, kemana alurku, leluhurku yang memberi dulu ini kan masih proses, dan ini mungkin kayaknya ini sudah deket proses itu mau kelar gitu kan. Nah, dari sini kalau saya melihat memang ini leluhur yang menuntun Mas Roji ya, yang dari kecil itu ada interaksi dengan para gaib. Ini kan nanti akan menggiring supaya menemukan track kemana leluhurnya yang sepuh-sepuh, mencari rekam jejak ya. Dan yang sering dikatakan itu kan gini, masalah usia, kok belum waktunya. Nah itu kira-kira kalau pandangan Romo sendiri itu di usia keberapa saya boleh atau sudah waktunya gitu loh? Sekarang kalau boleh tahu 32. Kayaknya 5 tahun lagi nggak sampai. Oh, 5 year. Geng. Tapi selama 5 tahun ke depan ini akan banyak menemukan jejak yang makin jelas. Kayaknya udah kelihatan ini. Tadi saya sempat merasakan itu apa? Energi pusakanya yang cilik. Nah itu bahkan ada ya kan paranormal waktu itu datang ke rumah tanpa ada yang cerita, tanpa ada yang apapun, tanya, Krismu sing cilik dek mana? Kris apa? Aku nggak bakar Kris. Tapi dalam benak saya tuh bertanya-tanya, kok tahu orang ini? Sampai seperti itu. Dan banyak kejadian janggal. Waktu di Tuban Kota juga ada seorang keturunan Arab itu bilang, Mas, sampean kemana-mana kok bawa pengawal? Pengawal apa? Ada yang bilang seperti itu juga. Terus yang yang terakhir itu juga bilang sama, Romo. Intinya ini juga narasumber juga waktu itu sama Mas Hendra di Surabaya. Kita datang ke narasumber, langsung dia bilang, keningi sampean kok ada tandanya. Tak gini tanda apa? Akhirnya apa? Dia kalau nggak salah punya kalung dan apa ya, yang jadi liontin itu kayaknya itu patung Brahma. Langsung diambil, Romo. Ini cocok buat sampean. Sering sekali saya dapat yang seperti itu. Padahal kita juga nggak pernah kepikiran sampai sejauh itu. Jadi kita juga ngalir aja. Ini Mas, nanti kapan-kapan kalau pas longgar waktu, coba jenengan nyekar ke Pasaran Agung Kota Gede di Kanjeng Panembahan Senopati. Karena nanti kalau sudah nyekar di situ, nanti semua akan kebuka dengan mudah. Karena simpulnya dari situ nanti. Terus kalau sempat dilanjutkan ke Pajimatan Agung Imogiri.
Kan di sana yang paling sepuh Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Ratu Batang. Nanti kalau udah 2 simbol ini sudah bisa terlaksana, ya ini kuncinya itu. Karena ini hanya menuntun untuk kembali ke pangkuan. Napak tilas jejak leluhur, biar tahu leluhur, dan nanti setelah itu track record sesuai on the track, itu nanti banyak kanugerah yang akan didapatkan, dan potensi besarnya itu nanti akan terjawab. Sakjane potensi besar nanti bakal jadi apa, seperti apa, itu nanti akan ketemu dalam waktu 5 tahun ke depan. Yang kita kok sedang. Saya itu dulu itu paling takut yang namanya dunia gaib sebelum kejadian-kejadian itu. Tapi sekarang itu beda. Bahkan yang terakhir kemarin itu saya juga bertanya-tanya dengan diri saya sendiri, Romo. Di belakang rumah itu kebetulan ada mbak-mbak yang kesurupan. Jam 12 malam itu saya dibangunin, dimintain tolong kan, bahasanya gitu. Teriak-teriak kejang gini, bos. Semua cowok ya, tetangga-tetangga itu dilempar semua. Saking kuatnya tenaga itu. Matanya ini melotot, nggak kedip sama sekali. Nah, ketika saya datang, itu langsung dia merem gini. Saya ingat ada seorang tua itu yang pernah saya datengin juga, tapi dia nggak mau di kamera. Di daerah Mantop, Lamongan tepatnya. Dia memberikan wejangan saja. Ini caranya seperti ini, tapi kamu nggak usah ditulis ya, cukup dengarkan aja. Nah, setelah itu, waktu malam itu, saya datang langsung merem gini. Nggak bergerak, cuma dia ketawa. Kalau pernah lihat film Ketawa Kuntilanak, ya persis ya, itu. Udah tahu kayak apa reaksinya. Dan dia itu selalu nunjuk pintu. Saya bilang, mohon maaf, sampean minta apa? Nanti tak usahakan ketika saya mampu. Tapi kalau enggak ya, ngapunten. Ketawa dia. Terus tak bilangin, sampean nggak kasihan sama anaknya, mbaknya, nangis itu. Tak lihat sampean juga ini kok kayaknya cewek gitu loh. Lihat senyumnya. Dan sampean ini nggak cantik kayak. Tak gituin. Malah saya diencepin gitu. Pindah ke bapak itu, nggak mau dia, bapaknya lari. Terus kasihan, sama tinggal di mana? Tapi lihat bahasanya pas waktu awal itu kan pakai bahasa aksen Indonesia, bahasa nasional. Jangan-jangan ini dari Surabaya ini ikut ke sini, soalnya kerjanya di Surabaya. Waktu itu malam Jumat juga. Nah, tak tanya kamu tinggal di mana? Mbaknya tinggal di mana? Di Surabaya. Di mana? Nggak ngaku. Terus lama-lama cuma menggelengkan kepala gini aja. Oh, rumah kosong sebelah. Berarti kenal dong sama saya. Wong saya dulu rumahnya kan di depan rumah itu. Terus saya pindah. Berarti mulai kecil kan banyak ngerti saya. Gimana? Mau tak antar pulang atau gimana? Nggak mau. Ya wes. Yaudah kalau nggak mau, nanti saya kesana rumahnya tak bakar lo ya. Ganggu. Keluar ya. Ya. Terus tak kasih wejangan yang dikasih mbahnya itu. Langsung kayak orang mau muntah, hilang. Nah, itu pengalaman pertama saya, dan itu saya tidak pernah belajar secara spesifik. Cuma saya yakin, confident, karena kamu juga makhluk, saya makhluk. Kalau saya sopan, kamu mesti sopan dengan saya. Yang penting saya pede. Kalau saya pede, kamu kalah pede, sungkan. Betul. Nah, dan itu ketawa itu tahu nggak Mas apa artinya? Jadi gini, ini bisa buat tip untuk sedulur-sedulur semua juga ya. Ketika menghadapi orang yang kesurupan dan itu bukan leluhur, pasti pakai ketawa-ketawa. Gitu ya. Mau ngomongnya apalah, tapi kalau dia pakai ketawa-ketawa kayak gitu, pasti bukan leluhur. Itu sejenis yang bekasaan ya, bisa kuntilanak, bisa ya segala macam yang bekasaan gitu. Dan ketawanya itu bukan kok ketawa karena lucu, tapi ketawa itu sebenarnya perang, adu kekuatan. Gitu ya. Kalau tadi kan begitu dilihat memang biasanya kalau dia udah kalah Prabowo itu kan pejam mata untuk menghindari. Karena kalau dia buka mata kita pandang terus gini, dia mental. Nah, untuk menghindari apa
terpaan perbawa atau energi yang kena dia itu kan langsung pejam. Itu kan langsung pejam ya. Iya, langsung pejam gitu. Nah, pejam tapi dia masih berusaha untuk mempertahankan powernya itu dengan Eksistensi. ketawa. Nah, Makanya lain kali kalau dengar dia ketawa yang lebih keras, Mas. gitu ya. Oh, ketawa aja lebih keras. Jadi ketika dia yang kita hadapi ini ketawa, cekakaan atau cekikian gitu lah, kalau model kuntilanak kan cekikian. Kita ketawa yang lebih keras. Dan ketawanya itu kan bukan ketawa lucu. Tapi ketawa kayak orang Jawa mau perang di zaman dulu itu kan pasti adu kekuatan itu dengan ketawa. Hahaha. Kita ketawa aja. Hahaha. Itu. Jadi itu ketawa itu akan menjatuhkan mental. Terus dari suara resonansi ketawa juga itu akan mengeluarkan inner power.